apakah disimpan, ada juga isu dijual, ada juga isu diambil seorang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami R9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tak bosan saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami, kesetiaan Anda untuk menyaksikan dan memberikan komentar yang konstruktif di kanal ini, serta juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan atau ada kekeliruan dalam penyampaian. Saudara-saudaraku sekalian, kalau belakangan ini ada peristilahan berbahasa Inggris berkenaan dengan persoalan-persoalan no viral, no justice. Artinya kalau tidak viral, tiada keadilan di situ, maka perlu diviralkan. Walaupun pendapat ini disanggah oleh sejumlah praktisi hukum, namun nampaknya secara realitas di lapangannya seperti itu ya. Walaupun tidak semua, ramai dulu, baru ada yang menanggapi dan sebagainya. Ini pula lah satu di antara tujuan sejumlah kawan-kawan di dalam mengulas persoalan sejarah dan semisalnya. Kenapa? Memang perlu disampaikan. Dan hal yang juga tak kalah pentingnya untuk disadari oleh kita semua, bahwa ya orang macam-macam kami ini lebih kepada menginformasikan, mencari data sebagai pembanding, juga mencari data benarkah persoalan itu telah dipalsukan dan sebagainya. Adapun eksekusi tentu adalah hak atau kewajiban yang memiliki wewenang dalam eksekusi itu. Di antaranya selain keluarga, kalau berkaitan dengan keluarga, juga pemerintah tentunya, atau lembaga-lembaga terkait yang berwenang di bidangnya masing-masing. Nah, untuk edisi kali ini, kembali saya akan mengulas persoalan hilangnya atau raibnya, barangkali dalam tanda petik, atas nisan Sunan Muria. Pada beberapa bulan yang lalu sempat viral dan kami telah menayangkannya, satu di antaranya dengan merujuk kepada buku ini, Sunan Muria Today, di mana buku ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria dengan jurusan sejarah FIB Universitas Diponegoro. Jadi, buku ini telah menjelaskan akan penggantian atau ketiadaan nisan asli dari Makam Sunan Muria itu sendiri. Dan karena buku ini diterbitkan atas kerjasama dengan yayasan yang membawahi Sunan Muria, maka otomatis ini adalah pengakuan dari pihak yayasan. Untuk lebih jelasnya saya akan baca kembali dan nanti akan kami perlihatkan setidaknya ada dua bukti baru bahwa nisan Sunan Muria sudah berganti. Ya, di sini saya akan bacakan pada halaman 41. Menurut tim inventarisasi BCB dalam kurung Ahvaz Montahar DKK 2007-60, maksudnya ini adalah tim inventarisasi dari BCB, Badan Cagar Budaya, penulisnya adalah Montahar dan kawan-kawan, yang diterbitkan 2007. Pada halaman 60 dijelaskan dahulu bahan pembuatan makam ini adalah batu biasa. Pada 2002 makam ini diganti dengan batu marmer. Adapun ukuran panjangnya 225 cm, lebar 60 cm dan tinggi 80 cm. Di sini juga diberikan keterangan gambar. Jadi sebenarnya dari buku ini saja tidak perlu diperdebatkan bahwa jelas sejak tahun 2002 sudah ada penggantian atau perubahan dari aslinya menjadi marmer. Kenapa hal ini kami sampaikan kembali? Bukan hanya karena no justice, no viral, no justice. Bukan hanya pada itu, karena ada dari kanal YouTube
yang membantahnya, bahkan mengolok-olok orang-orang yang telah mencoba mencari kebenaran dari persoalan itu. Gak pernah datang ke Muria, sok-sokan bicara Sunan Muria. Orangnya siapa? Bisa dilacak di kanal-kanal YouTube. Aduh, kami sebenarnya sudah berapa kali nggak kehitung lah kalau ke Sunan Muria ya. Bahkan saya memiliki foto ketika di makam Sunan Muria lah. Cuman belum ketemu karena novelnya terlalu banyak. Kemarin ke Demak tidak sempat karena waktu. Dan kami juga membeli buku ini tahun 2016. Kami juga ada kedekatan dengan sejumlah terah dari Sunan Muria, tapi sampai hari ini belum berkenan memberikan penyampaian berkenaan dengan gonjang-ganjing hilangnya nisan dari Sunan Muria. Hilang dalam tanda petik karena tidak ada pada posisi pusara beliau, gitulah gampangannya ya. Kemana? Apakah disimpan? Ada juga isu dijual, ada juga isu diambil seorang Habib. Itu kami belum mendapatkan data. Namun yang pasti nisannya sudah tidak lagi seperti yang sebelumnya. Untuk memperkuat data dari yang ada di buku ini, kami juga melacak dari situs ya. Ketika situs berita, ketika pembukaan luwur kain-kain itu dibuka ya, termasuk nisan dari Sunan Muria itu dibuka. Di situ tampak wartawan memotret dan seperti pada layar jelas ya, jelas walaupun mungkin gambarnya agak buram, itu jelas makamnya sudah bukan yang asli. Kemudian juga kami mendapatkan kiriman video dari sahabat kami yang juga peneliti sejarah. Tak perlu kami sebut namanya. Ya, saya perlihatkan gambar videonya. Jadi kalau dari video ini menunjukkan ya buka luwur atau buka kain penutup itu yang biasanya itu dilanjutkan dengan pengajian haul ya. Situ jelaskan itu ibu-ibu atau mbak-mbak yang sedang memberikan memasang hiasan atau runceian dari melati. Jelas itu nisannya bukan lagi nisan yang asli. Kecuali video ini, saudara-saudaraku sekalian, ada juga Kiai Demak. Ya, Kiai Demak juga ini video agak baru lah, masih tahun 2024 akhir-akhir. Ini juga sama, walaupun tidak total dibuka nisannya, tapi jelas bahwa dari bagian bawah kijing sampai ke atas itu adalah marmer. Lantas kemana nisan aslinya? Sekali lagi kami belum mendapatkan data yang valid sehingga kami tidak berani menyampaikan. Semua masih batasan asumsi. Nah, dari sini saudara-saudaraku sekalian, harapan kita semua tentunya karena Sunan Muria bukan hanya milik keluarga, bukan hanya milik terah, tapi milik umat Islam, terutama umat Islam di Nusantara ini. Maka jangan sampai kemudian ada perubahan pada peninggalan-peninggalan beliau, termasuk tinggalan yang berupa nisan. Karena apa? Nisan adalah artefak. Sehingga menunjukkan angka tahun dari nisan kita bisa baca mulai dari model bentuk sampai kepada bahan yang digunakan. Nah, lantas seperti apa nisan Sunan Muria? Sahabat kami juga mengirimkan ya. Tapi wallahu a'lam akan keabsahannya kalau foto yang kami perlihatkan kepada Anda. Kali ini nampaknya dari data digital juga ya. Kalau memang benar seperti pada gambar ini, berarti nisan Sunan Muria itu ada kemiripan dengan nisan Sunan Kudus. Yang nisan Sunan Kudus ini kami juga dapatkan sebelah saya juga ini adalah saya men-screenshot dari video ketika pembukaan luwur atau pembukaan kain terkhusus pada nisan Sunan Kudus ya. Pada gambar sebelah kiri, yang sebelah kanan itu menurut sahabat kami adalah gambar asli ya, gambar nisan asli dari Sunan Muria. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sejumlah elemen masyarakat telah mengupayakan ini. Sebagian dari sahabat netizen atau komentator, wah cuman omong doang. Lah sekali lagi seperti yang kami sampaikan di awal, yang memiliki wewenang untuk persoalan ini tentu kalau berada di bawah yayasan adalah pihak yayasan itu sendiri. Kedua, atau mungkin malah yang utama ini, karena makam Sunan Muria, situs makam Sunan Muria itu sudah menjadi situs cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang.
Maka pastinya ya dari pihak cagar budaya memberikan penjelasan apa dan bagaimananya kok bisa seperti itu. Karena apa? Lagi-lagi ini demi kemuliaan sejarah, dan apalagi Sunan Muria adalah bagian dari Wali Songo, dan Wali Songo adalah satu kelompok penyebar Islam yang paling sukses. Gampangnya begitu kalau menggunakan teori Ki Agus. Dalam waktu kurang lebih 50 tahun sudah berhasil mengislamkan mayoritas umat di Pulau Jawa dan di beberapa pulau di luar Jawa. Nah, apakah penghilangan itu, dalam tanda petik ya penghilangan, adalah bagian dari ingin merusak sejarah Wali Songo melalui Sunan Muria? Bahkan Bapak Sunan Muria pun sudah dilencengkan dari naskah-naskah yang umum kita ketahui, atau bagaimana? Maka sekali lagi dan lagi kami berharap betul terhadap pemerintah setempat, secara khusus pemerintah Kudus, secara khusus pula tentu dari pihak cagar budaya, untuk mencari dan menjelaskan apa dan bagaimananya agar tidak menjadi persoalan yang berkepanjangan. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga ini bisa dipahami dan menjadi perhatian kita semua. Sekali lagi dan lagi, hal ini bukan maksud kami untuk sekedar koar-koar, tetapi lebih pada fungsi media. Pertama adalah menginformasikan, edukasi, dan kontrol sosial. Ini kan bagian dari kontrol sosial, untuk mengingatkan kembali dan kembali. Sebab biasanya ketika ada sesuatu yang sudah membludak, bombastis beritanya di mana-mana, tapi kena berita yang lain yang lebih bombastis lagi, maka biasanya ketutup. Itulah fungsi media untuk selalu mengingatkan. Kami juga berharap kepada sahabat-sahabat pemirsa acara ini untuk memberikan dukungan agar segera persoalan nisan Sunan Muria, juga pembelokan sejarah yang lainnya, segera ditangani oleh pemerintah yang membidangi. Kalau berkaitan dengan keluarga, tentu oleh keluarganya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat kami untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.